Nah, pada saat dia membeku, sudah kelihatan gambarnya, ya. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah, dia akan bisa membentuk di dalam, bisa juga di permukaan atau di luar. Nah, Andalah nanti sebagai geofisis yang bisa menentukan kalau dia di dalam begitu, kira-kira bentuknya seperti apa ya batuan bekunya. Geologis tidak akan bisa mengetahui bentuk-bentuk ini. Tetapi Andalah dengan metode geofisika yang merupakan atau menggunakan sifat fisik dari mineral yang ada dalam batuan, Anda bisa tahu densitas misalnya dipakai, resesivitas misalnya, kemagnetan dan lain-lain. Ya. Nah, sehingga Anda bisa ini, ya. Oke, nah, apa kaitannya kemudian batuan beku? Ya, batuan beku dengan tektonik setting. Anda ingat bahwa tektonik setting tektonik itu interaksi lempeng, terutama. Jadi lempeng itu adalah litosfer yang bergerak. Litosfer itu adalah kerak bumi dengan mantel atas bagian atas. Kalau dia bergerak, berinteraksi, dia akan bisa menghasilkan yang kita sebut sebagai interaksi divergen, interaksi konvergen, sama interaksi transform. Jelas ya? Nah, magma akan keluar di sebagai gunung api, ya. Dan ada satu lagi yang disebut sebagai hotspot atau disebut sebagai rifting. Jadi, pembekuan magma yang menghasilkan batuan beku akan berkaitan dengan tektonik settingnya, khususnya batuan yang terbentuk. Sehingga itu mengapa kalau Anda belajar batuan beku, Anda ambil di Ambon, Anda ambil di misalnya di mana lagi ya di Halmahera, Anda ambil di Hawaii, Anda ambil di Islandia, itu dia sama mungkin mineralogi dan teksturnya, tetapi ciri kimia batuannya atau geokimianya bisa jadi berbeda. Sehingga menunjukkan bahwa bagaimana magma itu terbentuk, yang merupakan karakteristik dari apa? Unsur kimianya. Jelas? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nah di zona divergen ya, magma itu terbentuk karena apa? Karena penurunan tekanan. Udah? Oke, dia akan membentuk yang kita sebut sebagai kerak samudra. Kerak samudra ini terbentuk nih, ya. Oke. Nah, jadi magma itu bisa turun tekanannya sehingga terbentuk magma. Kalau dia membeku, dia akan menghasilkan yang kita sebut sebagai ini kita sebut sebagai sequence oviolit biasanya atau urutan oviolit. Oke ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, di zona konvergen agak sedikit beda pembentukan magmanya. Jadi dia turun, ini turun, kemudian dia akan lebur nih. Nah, akan ada penambahan fluida atau air lah biasanya. Itu yang kemudian membuat lebur, kemudian menghasilkan magma, kemudian membeku. Ya, atau meletus sebagai gunung api. Jadi di zona divergen, dia akan pembentukan magma akan berkaitan dengan penurunan tekanan, sedangkan di zona konvergen dia berkaitan dengan penambahan air. Nah, bagaimana ininya grafiknya kira-kira? Nah, kalau kita lihat, ya coba kita lihat ya. Nah, oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita pakai dekompresi. Tuh, lihat tuh. Dia penurunan tekanan, kemudian dia melt di situ, kemudian dia terbentuk magma. Dan menghasilkan, kalau dia membeku, menghasilkan kerak samudra. Jelas? Oke, bagaimana kalau di zona konvergen? Terlihat? Sudah berubah?
Terlihat nggak? Terlihat gambarnya? Halo, mahasiswa? Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke, kasih respon ya. Oke, kita mulai coba. Nah, itu masuk, dia lebur, terowongan mineral yang hidrus, dia akan kemudian menghasilkan air lah begitu ya, fluida, kemudian itu yang menghasilkan magma. Jelas ya? Nah, kalau kita kaitkan dengan grafiknya ini, atau grafiknya ini ya, kelihatan grafiknya? Sudah? Iya, Pak. Di sini akan ada garis liquidos, ini garis solidos, kemudian ada grafik yang ini nih, apa namanya perubahannya. Nah, kalau dia dekompresi, perhatikan, dia akan naik tuh titik. Nah, yang hitam tuh naik tuh. Begitu begitu lewat garis yang solidusnya, dia akan lebur, menghasilkan magma. Kalau naik terus, dia akan beku lagi, menghasilkan batuan beku. Nah, yang di zona konvergen, nah bukan yang kuning yang bergerak, tetapi yang garis yang biru itu bergerak. Nah, kenapa? Karena penambahan air. Jelas? Ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Oke, ya kita kembali ke ininya. Sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, itu yang di zona. Ini divergen. Oke, ini yang penurunan tekanan, ini yang penambahan air. Nah, bagaimana kemudian kalau kita punya magma yang secara umum dibagi mafic magma dengan felsic magma. Dia punya densitas yang berbeda. Nah, kita juga bisa coba gambarkan gitu ya. Sudah? Sebentar. Sudah, kelihatan gambarnya? Iya, Pak. Oke, dengarkan suaranya. Liquid magma rises to the surface only where the magma is less dense than the adjacent rock. If the magma is more dense than the rock, then the magma remains trapped below the surface. In the animation, click the play button to begin. When mafic magma forms in the mantle, it is less dense than the surrounding peridotite rock and moves upward. In the animation, click the Continue button. Mafic magma is denser than the continental crust, so the magma stalls at the base of the crust. In the animation, click the Continue button. If deep fractures penetrate the crust, the pressure of the rock pushing down on the mafic magma will force it up to the surface to make volcanoes. In the animation, click the Continue button. Heat conducts from the mafic magma that is stalled at the base of the crust. This heating partially melts the crust to form felsic magma. In the animation, click the Continue button. Felsic magma is less dense than continental crust and rises toward the surface. Some of this magma erupts at volcanoes. Click the Continue button to complete the animation. Oke, itulah ya. Jadi mafic dengan felsic magma. Jadi karena densitasnya berbeda, dia akan juga bisa lokasi pembentukannya akan berbeda begitu. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Lanjut lagi. Ini sudah berarti ya? Sudah? Kelihatan? Oke. Iya, Pak. Ya, ini sudah nih ya. Nah, kemudian magma yang mengalir di permukaan itu yang kita sebut sebagai lava. Bukan lahar. Sudah? Kalau kemudian magmanya terlontar, itu yang kita sebut sebagai lava pijar.
Kalau dia terendapkan, inilah yang akan menghasilkan batuan piroklastik. Oke. Nah, tadi sudah dikatakan ada magma felsik, ada magma mafic. Kemudian kalau kita tempatkan bahwa magma mafic itu yang umumnya primitif ya, magma mafic itulah. Kalau kemudian dia mendingin, mengkristal, dia akan membentuk suatu mineral-mineral yang kondisi stabil pada temperatur tertentu. Itulah yang kita sebut sebagai deret atau seri reaksi Bowen. Paham? Jelas? Deret Bowen atau seri reaksi Bowen? Mahasiswa? Kelihatan nggak gambarnya? Saya ragu-ragu jadinya nih. Nggak ada respon dari Anda nih. Halo? Iya, Pak. Ya, tolong respon ya. Kalau saya tanya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, apa tuh? Nah, inilah deret Bowen atau reaksi Bowen. Jadi deret Bowen ini akan terdiri dari dua series. Satu adalah series yang continuous, satu lagi ada seri yang discontinuous. Apa yang dimaksud dengan seri yang discontinuous? Jadi, yang pertama kali terbentuk olivin, dia akan bisa langsung membentuk piroksen kalau dia H2A, maaf, kalau dia SiO2-nya akan dominan. Jelas? Jadi harusnya olivin, karena dia SiO2-nya dominan, dia akan langsung terbentuk piroksen. Jelas? Oke, kalau yang seri continuous itu dia dalam plagioklas biasanya dia kombinasi antara Ca dengan Na sesuai dengan proporsionalnya. Jadi Ca akan masuk dulu, kemudian lebur lagi, Na bertambah, Ca berkurang, terus sampai dia Ca dan Na-nya itu sama dengan larutan awalnya. Itulah seri yang continuous. Oke, nah masing-masing batuan ini kalau dia bergabung, itulah kemudian yang memberikan suatu spektrum komposisi batuan beku. Jadi kalau Anda belajar batuan beku, Anda harus belajar sifat fisik dari mineral-mineral ini. Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, jawab aja ya kok tidak ada. Oke, biar saya bisa lanjutkan. Nah, Anda masih ingat bahwa magma kalau dia membeku itu adalah silikat pijar, membeku dia akan menghasilkan yang disebut sebagai mineral silikat. Kita punya paling tidak ada 6 struktur silikat atau mineral strukturnya lah. Satu kita sebut sebagai dia disebut sebagai nesosilikat. 2 sorosilikat, 3 siklosilikat. Kenapa? Karena dia melingkar. Kemudian bentar. Udah bosan. Oke, kemudian yang berikutnya Recording adalah in progress. inosilikat. Ya, inosilikat itu biasanya dia sambung menyambung, rantai begitu. Ada yang rantai tunggal, ada inosilikat yang rantai ganda. Kemudian pilosilikat, dan terakhir adalah tektosilikat. Jadi ada tektosilikat, pilosilikat, inosilikat, siklosilikat, sorosilikat, mesosilikat. Dari mana lihatnya? Itu dari ikatan jumlah antara Si dengan O. Ya. Nah, kalau kita lihat, jadi mesosilikat, contohnya adalah mineral olivin. Anda perhatikan, berapa perbandingannya? Kalau kita punya satu Si, ini yang merah ini, kemudian kita akan punya 4 atom oksigen. Nah, sehingga mesosilikat itu adalah Si dengan oksigennya 1:4. Kalau Anda nggak percaya, lihat rumus kimia olivin. Apa rumus kimia olivin? Coba. Cari coba.
Apa rumus kimianya? Olivin? MgFe2SiO4, Pak. Nah, betul? Si2O4? Betul nggak? Si2O4? Iya, Pak. Si2O4? Betul? SiO4, Pak. SiO4. FGP-nya 2 kali mungkin. Tapi SiO4, betul nggak? Iya, Pak. Saya tanya lagi, Si2O4 atau SiO4? SiO4, Pak. Nah, lihat, sudah SiO4 ya, itu adalah nesosilikat. Nah, kalau Anda perhatikan, warna dari mineral olivin, warnanya, sifat fisiknya. Warnanya apa? Hijau, Pak. Hijau. Kilapnya? Kaca, Pak. Kaca. Kaca, Pak. Bentuknya? Granular ya. Oke, itu Anda perhatikan tuh. Oke, itu adalah yang nesosilikat. Oke, yang berikutnya ya, yang mineral silikat ini saya bawain aja. Langsung dia ke inosilikat, piroksen. Coba cari rumus piroksen. 1 banding berapa? Si dengan O-nya. 1 banding? Cari. Satu banding 3, Pak. 2/3. Ya. Oke, itu yang rantai tunggal. Kemudian Horblender. 1 banding berapa? Satu banding berapa? Halo? Cari rumus kimia Horblender. Halo? Waduh, ini nggak ada reaksi sama sekali. Dicari nggak? Halo? Mahasiswa? Bisa terdengar nggak suara saya? Mahasiswa? Iya, Pak. 1 banding berapa? Horblender? Si dengan O-nya? Kan sudah diberikan PDF ininya, PPT-nya. Anda download nggak? Anda pelajari nggak? Halo? Lihat itu, SI-nya 7, O-nya 22, 1/3 ya. Saya cepat aja deh nih, ya. Kalau begini ya, Anda nggak mau respon soalnya. Ya. Kemudian pilosilikat, ya. Anda perhatikan, pilosilikat 3/10, ya. Ini adalah mika misalnya, ya. Kemudian tektosilikat, kuarsa 1/2, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan seri Bowen, perhatikan seri Bowen ya, Anda akan dapatkan itu. Jadi
dari nesosilikat, soro dan siklo tidak ada, inosilikat yang piroksen dan hornblende, kemudian pilosilikat yang mika, biotit, muskovit, sampai tektosilikat, dia perbandingannya 1:4 menuju 1:2. Jadi kuarsa itu 1:2, SiO2. Sedangkan olivin itu 1:4. Itulah jawaban kalau Anda ditanya nantinya apa kaitan seri bond dengan struktur silikat. Ya, perbandingan antara Si dengan O-nya makin berkurang. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, sekarang kita lihat unsurnya. Nah, Anda perhatikan, catat dulu tuh rumus kimianya. Olivin apa, piroksen apa, ampibol apa, biotit apa, muskovit apa, kapelspar apa, plagioklas apa, kuarsa apa. Lihat rumus kimianya. Sudah Anda lihat? Anda perhatikan? Iya, Pak. Sudah. Nah, saya tanya sekarang. Kalau dengan turunnya temperatur, dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, unsur apa yang berkurang? Unsur apa yang berkurang? Lihat rumus kimia tadi. Karena dia masuk ke sistem kristalnya. Unsur apa yang berkurang? Unsur apa yang berkurang? Halo? Unsur apa yang berkurang? Lihat. FeMg dengan Ca, Pak. Oke, betul. Ya, Dita betul tuh. Mg, Fe dengan Mg, Fe berkurang karena apa? Kenapa Dita? Diambil oleh mineral apa? Diambil oleh mineral apa? Diambil oleh mineral apa? Olivin, Pak. Olivin. Tuh. Ca diambil oleh mineral apa? Piroksen, Pak. Piroksen. Betul, piroksen. Selain piroksen. Apa rumusnya piroksen? Coba kamu lihat lagi. Ca diambil dominan oleh apa? Diambil oleh apa? Ca-nya. Plagioklas. Plagioklas saja. Jadi PL-spar itu ada dua. Plagioklas dengan kapelspar. Oke. Sekarang dengan turunnya temperatur. Ya, yang bertambah. Unsur apa yang bertambah? Si, kalium, Kalium. Betul. Apa? Terus. Hah? Al, Pak. Al mungkin tidak terlalu. Terus apa lagi yang kelihatan? Apa? Apa? Na, sodium, dan SiO2. Jadi itulah seri Bowen. Kalau ditanya, bagaimana kaitan dengan unsur-unsur yang ada di mineralnya? MgFe bertambah, maaf berkurang, karena MgFe diambil oleh olivin dan piroksen. Ca berkurang karena diambil oleh plagioklas. Unsur yang bertambah, potasium, ya, kemudian dia Na, sodium dengan SiO2. Al mungkin bisa bertambah juga ya, tapi tidak selalu begitu. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut lagi ya. Nah, itu sudah ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, seri Bowen sama juga. Oke, lihat. Olivin, warnanya. Olivin, Hijau, Pak. hijau. Kilapnya.
Kaca, Pak. Kaca, Pak. Nah, pecahannya conchoidal fracture. Piroxen, warnanya? Hitam, Pak. Hitam, Pak. Ada belahan nggak? Kalau ada bidang datar yang sejajar, itu ada belahan. Ada belahannya. Kilapnya? Kilap kaca yang agak dul. Kemudian, ampibol dengan piroxen. Masih ingat? Apa bedanya piroxen dengan ampibol? Yang ideal? Warna hitam. Belahan ada. Apa bedanya? Piroxen dengan ampibol. Ampibol itu adalah salah satu grup besarnya. Membernya adalah Horblender. Apa beda piroxen dengan ampibol? Dari sudut belahan, Pak. Oke, sudut belahan. Sebelum sudut belahan, kalau bentuknya, saya tunggu sampai Anda bisa jawab. Apa beda piroxen dengan ampibol dari bentuknya? Apa bedanya? Kalau bentuknya begini, kelihatan? Kelihatan? Ada belahan yang begini, belahannya saya kasih merah saja. Maaf. Ini belahannya sejajar harusnya ya. Ada belahan yang begini. Ini mineral apa? Piroxen atau ampibol? Ampibol, Pak. Ampibol. Kalau piroxen, ini segi berapa nih? Ini ampibol nih. Segi berapa dia bentuknya? Segi berapa bentuknya? Piroxen belahannya 4, Pak. Kok belahannya 4? Saya tanya dulu, ampibol ini bentuknya segi berapa? Belum ngomong piroxen. Segi 6, Pak. Segi 6, Segi Pak. 6. Belahannya berapa arah? Berapa arah belahannya? Berapa arah belahannya? Garis-garis itu yang merah itu sejajar tuh harusnya tuh, ya. Berapa arah belahannya? 2 arah, Pak. 2 arah. Sudut yang dibentuk oleh belahan berapa derajat? Lancip tumpul atau tegak lurus? Lancip dan tumpul atau tegak lurus? Sudut yang dibentuk oleh dua belahan. Kalau ampibol itu berpotongan. Ya berpotongan lah pasti belahannya. Kan saya tanya sudut. Lancip tumpul atau tegak lurus? Lancip tumpul, Pak. Lancip tumpul. Itulah ciri dari ampibol. Kalau piroxen, bentuknya segi berapa? Segi 4, Pak. Segi 4. Yang benar segi 4. Gini maksudnya nih. Ini piroxen. Segi 8. Belahannya berapa arah? Yang ideal nih, segi 8-nya. Belahannya berapa arah kalau segi 8? Ya, kalian nggak pelajari soalnya PPT-nya selalu nih. Kan sudah berkali-kali. Saya upload, saya kasih di kuliah, kemudian nggak pernah dipelajari, mungkin nggak pernah di-download. Ya, sia-sia saya ngajarin nih kalau gitu.
Oke, segi 8. Berapa arah belahannya? Piroksen. 2 Pak. 2 arah. Sudutnya lancip tumpul atau tegak lurus? Tegak lurus Pak. Tegak lurus, Pak. Tegak lurus. Oke, sekarang kalau saya tanya, tadi ada yang bilang piroksen katanya segi 4. Belahan satu arah. Piroksen atau Hornblende? Kalau bentuk kayak gini. Belahannya satu arah nih. Piroksen atau Hornblende? Halo? Piroksen kalau segi 4 belahan satu arah, piroksen atau amphibold? Ya, kalau Anda nggak pernah pelajari ya begini akibatnya nih. Nggak akan ada gunanya kuliah. Piroksen atau amphibold? Kan tinggal jawab. Pilihannya satu itu. Halo? Kedengaran nggak suara saya? Amphibold, Pak. Terlihat nggak gambarnya yang persegi 4 panjang itu? Halo? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Hah? Saya tanya, yang persegi 4 itu belahan satu arah itu piroksen atau amphibold? Kan tinggal jawab. Amphibold, Pak. Apa dasar mengatakan amphibold? Kristo. Bisa nggak piroksen? Pak itu piroksen, Pak. Kenapa kamu pilih Franciscus pilih piroksen? Bisa nggak amphibold? Menurut saya piroksen karena memiliki belahan yang bertemu pada sudut yang hampir tegak lurus, Pak. Mana ada belahan yang tegak lurus? Belahannya satu arah. Mana belahan dua arah? Ngerti nggak kamu bahwa belahan dua arah itu ini nih, segi 4 nih, segi 8 nih, segi 8 nih. Nih kalau kita punya begini nih, ada yang begini. Nah ini yang dimaksud segi 4, segi tegak lurus ini. Bukannya ini. Karena kalian nih nggak pernah pelajari soalnya. Ya, ini sia-sia kalau kuliah kayak gini mah. Ya, berkali-kali saya kasih juga Anda nggak akan pernah mengerti begitu. Apalagi kita daring gitu ya. Kita lihat ya kuliahnya nih. Ada nggak saya pernah tunjukkan ke Anda? Ya biar Anda tahu bahwa itu ada itu. Berkali-kali kita tunjukkan ke Anda. Nih, di minggu ketiga nih. Kita lihat minggu ketiga. Karena Anda nggak ulang-ulang soalnya, nggak dipelajari. Berkali-kali saya minta Anda untuk belajar, sudah saya upload lebih awal kadang-kadang ya, tapi tetap aja Anda tidak paham nih. Ya, susah Anda akan bisa lulus kalau begitu. Nih, pernah nggak lihat Anda gambar lihat ini? Ada nggak di PPT-nya di minggu ketiga? Ada Pak. Ada. Betul nggak? Hornblende itu bisa segi 6, piroksen segi 8, belahan dua arah, lancip tumpul dan tegak lurus. Bisa?
Iya, Pak. Kalau Anda lihat dari sini sekarang, perhatikan nih, Anda lihat dari sini nih panah saya nih. Anda lihat dari sini juga nih. Bentuknya apa? Masihkah dia segi 8 atau segi 6? Lihat pandangan Anda tuh ke arah panah itu. Segi 8 atau segi 6? Bentuk Hornblander dengan piroxen. Halo? Kan tinggal jawab. Masih bentuknya segi 6 atau segi 8? Atau persegi panjang sekarang bentuknya? Ke arah panah itu. Persegi panjang. Kalau kita gambarkan kan begini. Lihat, belahannya satu arah. Sekarang saya tanya, yang ini, yang Anda pandang begitu ya, dari sini sekarang di ini, piroxen atau Hornblander? Atau amphibol tuh kelompoknya tuh. Piroxen atau Hornblander? Halo? Bisa jawab nggak? Piroxen, Pak. Kenapa bilang piroxen? Hornblander bisa nggak untuk prismatik panjang, belahan satu arah? Anda belum ngerti lagi nih. Apa yang saya pakai ya? Contoh saja deh, bentuk nih. Saya ini kan sekarang nih. Coba nih, saya dirikan ya. Oke, saya pin. Nih, kelihatan nggak? Ini saya. Kelihatan, Pak. Kalau 3 dimensi, bentuknya apa? 3 dimensi. Bentuknya apa? Kok persegi panjang 3 dimensi? Tahu kamu mau yang maksud persegi panjang? 3 dimensi, bentuknya ini apa nih? Kalau, Pak. Kalau begini sekarang saya nggak ini nih. Persegi panjang. Persegi panjang, persegi 4 panjang. Kalau begini, Kotak, Pak. apa bentuknya? Persegi 4. Persegi 4 atau bujur sangkar kan? Pak. Jelas ya. Nah, sekarang kita kembali yang tadi. Ya. Kembali yang tadi. Ini semua ada kuliahnya, hanya Anda saja yang tidak pernah mau belajar. Oke. Kalau kita lihat dari sini nih panahnya, perhatikan nih, panahnya dari sini kita lihat panahnya. Piroxen akan bentuknya apa? Panahnya ke arah panah itu. Segi berapa dia? Halo? Pak. Segi 8. Kalau sekarang dilihat dari sini. Saya ganti panahnya. Nih, warna kuning lah. Dilihat dari sini. Persegi berapa bentuknya? Masih persegi 8? Persegi 4. Belahannya berapa arah jadinya? Masih 2 arah? Satu, Pak. 1 arah. Dah, saya hapus. Kalau Anda lihat dari sini, ke arah panah itu, Hornblander akan bentuknya apa? Persegi berapa? Begini, Pak. Persegi 6. Kalau saya lihat dari sini, Hornblander bentuknya apa? Atau saya ganti merah. Persegi 4, Pak. Persegi? Persegi apa?
Segi 4 Pak. Persegi 4. Ini persegi 4. Ini persegi 4. Belahannya satu arah. Oke. Piroksen atau Horblende? Keduanya bisa, Pak. Keduanya bisa. Jelas. Jadi harus Anda cari yang lain. Oke, ini mah sudah harus Anda sudah pernah diajarkan berkali-kali. Minggu ketiga, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, bukan Anda karena bodoh, tapi Anda tidak pernah belajar, tidak mau belajar nih. Ya, sudah diberikan materinya, sudah di-upload oleh saya selalu sebelum kuliah. Anda mungkin nggak pernah lihat, nggak pernah perhatikan. Ya, oke. Udah ya, bisa bedakan kalau bentuk idealnya. Oke, biotit, warnanya hitam, kilapnya kaca, bentuknya berlembar. Kemudian anortit dengan ini bisa bervariasi, bisa putih, bisa kuning, dan lain-lain. Tetapi membedakan dengan kapelspar, dia warnanya pink biasanya, tapi bisa putih juga. Ya, muscovit mirip dengan biotit, hanya dia warnanya silver atau dia lebih putih begitu. Kuarsa, kilapnya kilap kaca. Oke, nah kita lihat sekarang, olivin, hijau betul? Iya, Pak. Oke, lihat. Fracture-nya ada fracture ya, pecahan-pecahannya itu disebut sebagai conchoidal fracture, betul? Betul, Pak. Oke, berikutnya lihat bentuknya granular, betul? Berbutir? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak. Oke, ini piroksen sorry olivin lagi, sudah? Nah ini olivin, olivin. Nah batuan yang olivinnya lebih dari 90% itu namanya dunit. Jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, dunit. Nah, sekarang mulai ada yang hitam nih. Nah, sekarang lihat bedanya dengan piroksen. Warna hitam, kilapnya tidak terlalu kaca, ada belahan. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Kalau saya tanya, saya lingkari yang warna ini. Kuning, bisa lihat nggak? Piroksen atau olivin? Karena sama-sama hijau gelap warnanya. Piroksen atau olivin? Jawab. Ayo. Halo, bisa jawab nggak? Yang saya lingkari itu. Olivin atau piroksen? Apa beda olivin dengan piroksen? Aduh, Piroksen Pak. kenapa piroksen pilihannya? Karena memiliki belahan yang satu arah. Ah, betul, 100 kamu tuh. Ya, sekarang yang ini. Olivin, piroksen. Olivin, Pak. Kenapa? Wahyu. Karena tidak memiliki belahan. Nah, kita nggak pernah ngomong negatif. Wahyu, kalau kamu tidak punya pacar, kamu nggak usah ngomong-ngomong. Diam aja sudah. Kalau nggak punya belahan, dia punya apa? Wahyu, Olivin. Tadi sudah saya katakan. Ya, saya balik dulu ya.
Nih, olefin. Kelihatan nggak? Punya apa dia? Tidak punya belahan? Nggak usah disebut-sebut. Punya apa olefin? Sudah kelihatan, Wahyu? Punya apa nih, olefin? Punya apa? Kalau Anda nggak bisa bicara, Anda boleh ketik. Fracture. Punya fracture. Ini yang namanya conchoidal fracture. Udah? Nah, kita lihat sekarang. Kembali lagi yang tadi. Nih, kamu lihat nih. Nih, sama-sama biru warnanya. Nih. Nggak punya dia fracture. Nah, kalau saya tanya ke Anda, yang ini, olefin atau piroksen? Bentar ya, saya hapus dulu semua. Yang ini, olefin atau piroksen? Piroksen, Pak. Kenapa? Memiliki belahan yang satu arah, Pak. Oke. Bisa kan? Oke. Batuan yang dominan olefin, lebih dari 90% itu disebut sebagai dunit. Batuan yang dominan piroksen, lebih dari 90% itu disebut sebagai piroksenit. Kalau batuan yang ada olefin dan piroksen, itulah disebut sebagai peridotit. Mudah-mudahan jelas. Oke. Lanjut lagi. Piroksen, punya belahan nggak? Punya belahan nggak? Belahan itu akan diwujudkan adanya bidang planar yang sejajar. Punya nggak bidang datar yang sejajar? Ada belahan nggak? Ini. Halo, mahasiswa? Ada, Pak. Ya, piroksen ya. Oke, piroksen juga. Ampibol sekarang. Jadi kalau Anda lihat, dia seperti berserat mirip dengan Anda kalau Anda motong pohon kelapa gitu ya. Ya, batang kelapa akan berserat. Nah, lihat sekarang. Anda lihat nggak ada belahan dua arah yang bentuk sudut lancip? Ada, Pak. Ada, Pak. Yang mana? Anda bisa coret-coret. Yang mana belahannya? Silakan coret-coret gambar ini. Bisa coret-coretnya? Oke, satu. Yang mana lagi belahannya? Yang sejajar dengan garis kuning? Dengan yang dibuat sama ini? Buat dulu garis sejajarnya. Yang mana belahan? Oke, dua tuh. Yang sejajarnya dulu. Sudah? Lancip atau tumpul? Sudut antar belahannya. Lancip, Pak. Dan tumpul ya. Itu adalah ampibol atau hornblende, salah satu membernya. Sudah. Sekarang nggak kelihatan nih. Ya, segi 6-nya mungkin kelihatan, tapi belahannya tidak kelihatan. Oke, berikutnya. Nah, kalau sudah mulai dia muncul ada mineral warna terangnya, nah itu biasanya ampibolnya juga cukup banyak tuh. Ya, tidak selalu sih, tapi ini adalah ampibol ya. Kalau Anda perhatikan ya. Oke, berikutnya biotit. Punya belahan biotit? Gambar ini? Ada, Pak. Berapa arah? Satu arah, Pak. Satu arah. Bentuknya pleti atau berlembar ya. Muscovit sama juga. Warnanya lebih terang. Jadi antara bismobiotit dan muscovit, nah itu perhatikan ya. Kemudian ini juga muscovit mungkin ya, atau biotit malah ya. Ini muscovit ya. Nah kemudian felspar. Felspar ada dua, ada ortoklas, ada NaCa plagioklas atau disebut sebagai plagioklas saja. Ada K felspar,
ya, ada NaCa plagioklas atau ada plagioklas, ada kapelspar. Apa bedanya? Kalau dia pink, biasanya itu adalah kapelspar. Ortoklas lah salah satu membernya. Tapi kalau dia warna putih, ya, apalagi ada ininya, ada labradorescennya. Labradoresen ini warna-warni warna kebiruan ini itu adalah plagioklas. Perhatikan, bisa membedakan? Belahan ada. Udah? Nah, ini juga sama. Kapelspar atau plagioklas. Nah, susah dibedakannya kalau warna putih. Karena ya kalau dia pink atau merah kecoklatan begitu ya, merah kecoklatan begitu ya, itu adalah kapelspar. Tapi kalau dia warnanya putih, kapelspar juga putih. Jelas ya? Nah, bagaimana cara membedakannya? Nanti kita akan ingat lagi adanya zoning di plagioklas. Kalau muncul zoning, biasanya itu plagioklas tuh, bukan kapelspar. Oke, mudah-mudahan jelas. Kuarsa, dia kilapnya kilap kaca. Ya, conchoidal fracture. Dia colorless, karena tidak berwarna. Nih, Kak, kuarsa yang heksagonal. Oke, sudah? Sudah terlihat slide yang berikutnya? Sudah Pak. Oke, mineral dalam batuan beku kita akan bagi mineral yang primer, mineral yang sekunder. Secara umum batuan, ya. Mineral primer itu terbentuk dengan pendinginan magmanya, seri Bowen pasti. Sedangkan mineral sekunder ada mineral-mineral seri Bowen, mineral-mineral batuan beku, kemudian mengalami pelapukan, mengalami alterasi, sehingga menjadi mineral yang berbeda. Klorid, misalnya epidot dan lain-lain. Mineral primer akan dibagi menjadi mineral utama dengan mineral aksesoris. Mineral utama itu adalah yang mencirikan atau kehadirannya akan menentukan nama batuan. Tadi saya katakan, kalau batuannya dominan olivin, lebih dari 90%, nama batuannya apa tadi? Batuan yang olivinnya 90% dan kelihatan kasar gitu. Apa nama batuannya? Mahasiswa, kedengeran nggak? Suara saya? Halo, mahasiswa? Donit Pak. Unit. Kalau dominannya piroksen sekarang, nama batuannya? Nah, mungkin ininya nih mungkin jangan ini. Koneksi internetnya mungkin jadi problem kalian. Kalau dominannya piroksen, nama batuannya? Piroksenit Pak. Kalau oke, benar. Kalau dominannya olivin dan piroksen, ada dua-duanya. Nama batuannya? Peridotit, Ada Pak. olivin dan piroksen, nama batuannya? Peridotit Pak. Peridotit, Pak. Itulah mana mineral itu. Kemudian mineral tambahan aksesoris biasanya kurang dari 5%. Nah, mineral aksesorisnya ini yang sekarang sedang dikejar untuk mencari unsur tanah jarangnya. Ya, misalnya ada apatit, ada rutil, ada zirkon, ada monasit, dan lain-lain. Nah, inilah ciri-ciri dari mineral seri Bowen. Secara umum, kita akan bedakan dari warnanya. Ada mineral felsik, misalnya kuarsa, kapelspar, plagioklas, ya, kemudian muscovite, ya, ada nephelit, itu adalah mineral felsik. Ada mineral mafic yang warna gelap, olivin, piroksen, ampibul, biotit, ya, ada turmalin, ya, itu adalah mineral felsik. Tolong ini dipelajari dengan teliti, karena inilah Anda bisa membedakan mineral-mineral seri Bowen. Adakah pertanyaan?
Oke, gitu ya. Ini juga yang lain ya, Anda boleh baca nanti. Saya nggak akan ini. Oke, kembali seri Bowen. Nah, sehingga kalau dari warnanya nantinya kita akan punya batuan mafic, batuan ultramafic, batuan intermedier, batuan felsic. Kalau batuan felsic berarti dia warnanya relatif terang. Tapi tidak ada batuan ultrafelsic. Tapi mafic ada batuan ultramafic. Kenapa bisa demikian? Berarti kan ada sesuatu yang proses di magmanya sehingga olivin semua, piroksen semua. Ya, atau olivin dan piroksen peridotit gitu. Nanti kita akan pelajari. Ya. Sehingga sekali lagi kita akan punya batuan ultramafic, batuan mafic, batuan intermedier, batuan felsic. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, inilah lihat warnanya dari gabbro ke granit. Makin terang atau makin gelap warnanya? Makin terang, makin gelap. Makin gelap, Pak. Kenapa keluar? Dari gabbro ke granit makin terang atau makin gelap warnanya batuannya? Makin terang. Makin terang. Artinya mineral felsiknya makin dominan. Jelas? Oke, lanjut lagi. Jelas, Pak. Sebentar nih ada. Kenapa dia ini nih? Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, inilah kita bisa lihat sekarang. Jadi, kalau kita pisahkan, nanti kita kenal ada vanrik atau avanitik, gitu ya. Itu adalah yang kasar dengan yang halus. Peridotit itu adalah kalau dia ada olivin, ada piroksen. Kadang-kadang ada plegoas tapi bisa nol. Udah. Basalt dengan gabbro itu sama. Piroksen, ada kalagioklas. Tapi begitu diorit, perhatikan amfibolnya lebih dominan. Bisa? Jadi membedakan andesit dengan basalt, diorit dengan gabbro itu dari maficnya. Sedangkan riolit dengan granit itu akan ada kapelspar, kuarsa, biotit, dan lain-lain. Nah, ini Anda harus ketahui, paling nggak Anda hafalkan. Tinggal tarik garisnya ke sana. Bisa? Jadi kalau saya tanya granit, itu batuannya kasar. Mineralnya apa? Granit yang paling banyak. Apa mineralnya? Granit. Lihat persentasenya nih. Kamu tinggal tarik nih. Oh, segini dia nih. Ya, lihat persentasenya nih. Ya. Lihat nih angka-angkanya nih. Nih angka-angkanya nih, lihat. Oke, kalau saya tanya granit, mineralnya apa? Yang dominan di granit. Kuarsa. Terus? Kuarsa, Pak. Terus? Yang paling banyak apa dulu? Yang paling banyak dulu. Yang paling banyak dulu kalau ngomong batuan selalu mineral paling banyak apa? Bapak. Apa? Kristo? Kapelspar, Pak. Kapelspar. Kemudian? Kuarsa, Pak. Warsa. Kemudian? Biotit, Pak. Legoklas? Ada nggak? Ada. Ada. Baru biotit. Kemudian amphibol bisa ada juga ya, tapi sedikit, nol bisa. Nah, kira-kira begitu kalau Anda membaca diagram ini. Sudah? Oke, lanjut sama saja. Sekarang saya tanya, apa beda granit dengan granodiorit menurut gambar ini? Kan tadi nggak ada granodiorit. Apa beda granit dengan granodiorit? Bedanya apa?
Bisa baca, cara bacanya bisa. Kamu tinggal tarik aja garis ini. Ya, nih kamu tarik garisnya nih. Tuh yang warna merah itu. Ini granit ke sana, ground diorit ke situ. Apa yang membedakan antara granit dengan ground diorit? Apa yang membedakan? Mineralnya, Pak. Ya, pasti mineralnya lah, Kaila. Memangnya orangnya yang membedakan? Ya pasti mineralnya. Dari Apa presentasi mineralnya? mineralnya, Pak. Ya pastilah persentase mineralnya. Mineral apa? Coba kamu lihat tuh, ikutin panahnya itu. Apa beda granit dengan granodiorit? Ambibol. Ada tuh ambibol. Yang terlihat jelas. Apa yang membedakan antara granit dengan granodiorit? Halo, mahasiswa? Mahasiswa? Apa yang membedakan? Saya tunggu Anda. Anda cari boleh. Granit, apa komposisi mineralnya? Cari di internet, granodiorit, apa komposisi mineralnya? Di sini udah kelihatan sebenarnya. Tapi Anda nggak mau jawab. Nggak tahu mungkin ya. Nggak akan saya bilang. Apa yang membedakan granit dengan granodiorit? Mika, Pak. Mika, ada dua-duanya Mika semua. Apa yang membedakan? Silakan Anda cari. Saya tunggu. Apa yang membedakan granit dan granodiorit? Dari tabel ini atau dari gambar ini. Halo? Pak, kalau granit ortoklasnya lebih banyak. Kalau Terus? granodiorit plagioklasnya Lebih banyak atau lebih sedikit? Kaila, jangan ditutup lagi. lebih Buka lagi. banyak, Pak. Oke, itulah jawabannya. Bisa? Saya ulangi lagi sekarang. Apa yang membedakan diorit dengan gabro? 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 Diorit memiliki presentasi plagioklas yang lebih banyak, Pak. Sama tuh. Selain itu,
Yang jelas kelihatan. Diorit akan dominannya mineral. Selain yang jawaban tadi Anda. Diorit akan mineral apa yang plagu kelas sama-sama ada plagu kelas. Ya, kuarsa memang betul. Diorit tidak ada diorit akan ada kuarsa, gabbro tidak. Tapi yang jelas apa yang membedakan? Tinggal tarik itu garisnya tuh ke bawah. Pertemukan dengan mineralnya. Oke, diorit dominan ampibol, sedangkan gabbro dominan hidroksen. Kan bisa jawabannya. Selain jawaban tadi. Oke. Kita akan lihat sekarang lagi terus ya. Oke, nih. Granit dengan riolit. Bedanya apa? Adalah teksturnya. Tekstur itu biasanya menunjukkan di mana dia batuan itu membeku. Berapa kecepatan membeku. Granit dan riolit itu sama mineraloginya. Tetapi teksturnya berbeda. Kalau granit itu dia Van Rijk, riolit dia avanitik. Juga gabbro. Gabbro itu dia sama dengan basalt. Gabbro itu Van Rijk, basalt itu dia avanitik. Jelas? Nah, selain menggunakan tekstur dan mineral, kita juga bisa membuat klasifikasi berdasarkan kimianya. Jadi terutama batuan-batuan yang halus, yang nggak kelihatan kristalnya. Batuannya akan dihancurkan, kemudian dicarilah kandungan SiO2 dan kandungan alkalinya. Nah, kalau dia kandungan SiO2-nya menurut Lebas ini di bawah 45% berat, itu disebut sebagai ultra basa. Kalau dia 45 sampai 52 itu batuan basa. Kalau antara 52 sampai 63 itu disebut sebagai batuan intermediate. Kalau di atas 63 itu disebut sebagai batuan beku asam. Asam dan basa itu tidak berkaitan dengan pH, tapi terkait dengan kandungan SiO2, kandungan silika. Jelas? Jelas, Pak. Ya? Oke, sama saja. Saya tanya sekarang. Dari batuan ultramafic ke felsik atau dari peridotit ke granit, silikanya, SiO2-nya bertambah atau berkurang? Dari batuan peridotit ke granit, silikanya bertambah atau berkurang? SiO2-nya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah. FeO dan MgO-nya bertambah atau berkurang? Dari peridotit ke granit? Berkurang, Pak. Berkurang. Kurang, Pak. K2O-nya dengan Na2O-nya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah. Itu kan sari bohon tadi kan? Iya, Warnanya makin gelap atau makin terang? makin terang, Pak. Makin terang. Oke, cerah. Ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau kita lihat cara pendinginannya, kita akan kenal ada batuan plutonik, batuan beku vulkanik. Maksudnya apa? Batuan beku plutonik itu kalau membekunya jauh di dalam, sehingga kristalnya kasar biasanya. Dilihat dari kristalnya. Sedangkan batuan beku yang membeku dekat permukaan atau di permukaan disebut sebagai batuan beku vulkanik. Sekali lagi dari mana? Dari kristalnya. Kalau saya tanya, berarti balik lagi. Kalau granit itu batuan beku plutonik atau vulkanik? Plutonik atau vulkanik?
Vulkanik, Pak. Apa? Ulangi lagi toh. Batuan beku? Plutonik, Pak. Plutonik. Kalau basalt, batuan beku vulkanik atau plutonik? Vulkanik, Pak. Vulkanik. Sudah bisa mulai itu ya. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa melihat batuan itu, batuan beku itu berkaitan dengan cara dia penempatannya. Kalau dia menerobos, itu disebut sebagai batuan beku intrusif. Kalau dia menumpang saja, mengalir di atasnya, itu disebut sebagai batuan beku ekstrusif. Bagaimana kita tahunya? Anda ingat lagi, batuan beku terbentuk dari pendinginan dan kristalisasi magma yang temperaturnya magmanya sampai 1200. Kalau dia membeku, berarti ada efek panas dong ke batuan sekitarnya. Itu yang kita sebut sebagai efek bakar. Baking effect. Ya, sama dengan membuat kue itu, bawahnya yang terbakar, bukan atasnya. Sudah? Kalau dia besar, dia akan menguntuk, dia disebut sebagai zona metamorfosa termal atau metamorfosa kontak. Nah, yang intrusif itu ada dua jenisnya. Kalau dia memotong lapisan di sekitarnya, itu disebut sebagai intrusif yang diskordan. Contohnya stok, batulit, daek, ya. Sedangkan yang intrusif yang sejajar itu disebut sebagai intrusif yang konkordan. Contohnya sil, kemudian lapolit, ya, lakolit dan lain-lain. Nah, di batuan beku kita akan lihat hukum potong-memotong. Yang memotong akan lebih mudah dibandingkan yang dipotong. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Oke, nah kita lihat sekarang. Ini disebut sebagai daek. Intrusif yang diskordan. Sudah? Ini disebut sebagai sil. Perhatikan tuh. Intrusif yang konkordan. Sehingga kalau Anda perhatikan, ya lebih tinggi, ini daerah sini, ya, di batas-batasnya akan ada efek bakar sebenarnya nih, putih warnanya. Apakah efek bakar selalu putih, gelap? Kayak bakar arang? Tidak. Jadi kalau Anda bakar keramik gitu sampai tinggi temperaturnya, dia bisa akan tidak gelap warnanya. Tidak merah seperti batu, tapi bisa warna yang putih. Tapi dia mengeras batuannya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Ya. Ya, berikutnya adalah yang kalau dia menonjol di permukaan. Ini disebut sebagai volcanic neck atau plug. Ya, ini biasanya lebih ke morfologi. Jadi ada lubang kepundan, kemudian tererosi, ada gunung api, tererosi, lubang kepundannya akan menghasilkan yang disebut sebagai leher vulkanik atau volcanic neck. Ya. Oke, kemudian batolit. Apa itu batolit? Batolit adalah tubuh intrusi dalam yang diskordan yang luasnya bisa lebih dari 100 km persegi. Komposisi umumnya adalah granit sama granodiorit. Masih ingat bagaimana membedakan granit dan granodiorit? Apa bedanya? Granit akan dominan mineral? Halo? Apa beda granit dengan granodiorit? Granit lebih di ortoklas, Pak. Granit lebih banyak Ortoklas. ortoklas. Granodiorit? Plagioklas, Pak. Oke. Ya, jadi batuannya bisa itu tuh. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau dia dom, dia mengalir di permukaan untuk lava dom. Ya, kemudian dia kalau mengalir, lavanya akan bisa membentuk apa namanya? Kayak tali begitu. Kemudian bisa juga membentuk dia pecahan-pecahan kita sebut sebagai Pauhui lava atau AA lava, ya. Kemudian bisa juga membuat dia kekar
apa namanya, setting join atau kekar kolom ya, kalau Anda perhatikan itu. Ya, ini contohnya kekar kolom. Ini Anda bisa ukur strukturnya, disebut sebagai struktur garis. Ya. Kemudian kalau dia keluar bubble, keluar gas, akan menjadi vesikuler, terutama pada lava di permukaannya. Ya, kalau dia terisi disebut sebagai abigdaloidal. Nah, kekar kolom, kekar berlembar, ya, lava vesikuler, lava bantal, gitu, itu adalah struktur batuan, bukan tekstur. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya, lava bantal. Nah, tadi sudah dikatakan, batuan beku ada plutonik, ada vulkanik. Dilihat dari mana? Dari ukuran kristalnya. Kalau halus, kita sebut sebagai batuan vulkanik. Kalau dia kasar, kita sebut sebagai batuan beku plutonik. Kalau sedang gimana? Kita sering sebut sebagai batuan hipabisal. Ya. Oke, ini riolit, batuan beku vulkanik. Granit, batuan beku plutonik. Basal, batuan beku vulkanik. Kemudian gabbro, batuan beku plutonik. Sehingga tekstur di batuan beku kita akan kenal dua. Ada vanerik, ada avanitik. Vanerik artinya apa? Mineralnya kita bisa bedakan tanpa menggunakan mikroskop. Sedangkan avanitik Anda tidak akan bisa membedakan mineralnya maupun menggunakan loupe, ya, sehingga disebut sebagai avanitik. Jelas? Riolit itu adalah batuan beku avanitik, dia vulkanik. Tapi granit itu adalah batuan beku yang vanerik, dia adalah batuan beku plutonik. Adakah pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, sekarang saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh ke Anda. Oke, sudah terlihat fotonya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke ya, ini atasnya kayaknya nggak kelihatan deh. Bentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau kita deskripsi, ini batuannya halus nih, avanitik. Ya, saya ambil sampelnya di lokasi ini, merah ini, satu lokasi adalah yang di atas ini, di sini. Sama-sama halus. Avanitik, batuan plutonik atau batuan vulkanik. Halus, avanitik. Vulkanik, Pak. Vulkanik. Berikutnya saya tanya, batuan ini secara penempatannya intrusif atau ekstrusif? Yang kuning dulu, intrusif atau ekstrusif? Ingat, bahwa intrusif ekstrusif harus kita cari efek bakarnya. Kebetulan ini efek bakarnya ada di, perhatikan di sini nih. Saya warnain merah ya. Nih, di sini nih. Saya warnain kuning saja. Atau saya warnain biru lah. Nah, di sini nih. Mengeras dia tuh. Betul? Ya. Sedangkan yang di sini, dia mengerasnya di samping kiri kanannya. Udah, yang warna biru tuh mengerasnya. Yang kuning itu intrusif atau ekstrusif? Ekstrusif, Pak. Ekstrusif. Sedangkan yang merah intrusif atau ekstrusif?
Intrusif, Pak. Intrusifnya konkordan atau diskordan? Lihat nih perlapisannya nih. Nih perlapisan. Tegak lurus atau dia sejajar? Diskordan atau konkordan? Konkordan, Pak. Konkordan, serius. Lihat batuannya ini. Ya, Diskordan, Pak. kalau nggak benar salah jawabannya sudah. Tuh lihat yang merah dipotong atau memotong yang biru kan? Jelas? Nah sekarang saya pindah lagi fotonya. Anda nggak lihat foto itu, tapi Anda lihat. Nah di sini saya ambil. Kita nggak tahu dari mana nih, ya. Jadi kita nggak lihat, tapi kita ambil dari sini. Nah batuan yang merah di sini ya, nggak tahu dari sini. Batuannya plutonik atau vulkanik? Pertanyaannya. Batuan yang jatuhan nih, runtuhan nih, nggak tahu runtuhan dari mana. Plutonik atau vulkanik? Vulkanik, Pak. Vulkanik. Intrusif atau ekstrusif? Ekstrusif, Pak. Dari mana taunya? Bisa nggak runtuhan dari yang intrusif? Bisa nggak? Bisa nggak batuan itu runtuhan dari yang di atasnya ini? Nih, nih dia runtuh ke sini, masuk ke sana. Runtuh ke sana, dari sini, masuk ke sana. Kalau kamu bilang ekstrusif, berarti runtuhannya dari sini dong. Bisa nggak dari sini masuk ke sana? Jadi saya tanya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau saya ngambil di bongkahan ini, plutonik atau vulkanik? Halo? Plutonik atau vulkanik? Plutonik atau vulkanik? Mahasiswa? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Vulkanik, Pak. Vulkanik. Saya tanya lagi, yang di sini intrusif atau ekstrusif? Terus saya tambahkan, kalau jatuhannya dari kuning ini dari sini, intrusif atau ekstrusif? Dari sini nih sumbernya nih yang kuning, intrusif atau ekstrusif? Intrusif, Pak. Intrusif. Kalau jatuhannya dari sini ke sana, intrusif atau ekstrusif? Ekstrusif, Pak. Ekstrusif. Sekarang kalau Anda nggak tahu jatuhan dari mana, yang saling kari ini, intrusif atau ekstrusif? Nggak tahu Pak, nggak ada data Pak. Fotonya juga nggak ada Pak. Dapat sampel aja sudah. Intrusif atau ekstrusif? Halo, mahasiswa? Intrusif atau ekstrusif? Hah? Bisa kedua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Jadi menentukan intrusif ekstrusif, Anda harus lihat efek bakarnya. Terutama untuk batuan vulkanik. Apakah dia membeku di permukaan atau dia menerobos? Karena sama-sama vulkanik. Tapi kalau batuan beku yang membeku plutonik, pasti dia intrusi.
Tapi kalau dia vulkanik, membekunya dekat permukaan atau permukaan, harus lihat dulu nih, ada efek bakarnya nggak? Di mana efek bakarnya? Apakah di sekeliling batuan itu atau di bawahnya batuan itu? Bayang? Kebayang, Pak. Oke, sekarang saya tes Anda. Ya, kita tes Anda nih. Kita tes Anda ya. Betul nggak? Oke, Anda punya singkapan. Itu, ya. Kemudian ada yang gitu. Saya gambarkan. Yang ini adalah batuan beku. Silang-silang gitu. Sedangkan yang di bawahnya saya kasih simbol biru. Itu adalah batu gamping. Sedangkan yang atasnya itu adalah batu lempung. Udah, batu lempungnya A, batuan bekunya B, batu gampingnya adalah C. Sudah? Dari lapangan, ini siapa nih yang nulis nih? Dari lapangan, Anda hanya mendapatkan atau Anda mendapatkan ada dua Pak efek bakar. Efek bakarnya saya kasih dengan yang merah ini. Ada di atasnya efek bakarnya, sama di bawahnya. Saya tanya ke Anda, batuan beku B itu intrusif atau ekstrusif? Jadi ada dua efek bakarnya nih. Di atasnya sama di bawahnya. Intrusif atau ekstrusif? Kelihatan nggak gambarnya, mahasiswa? Iya Pak, kelihatan Pak. Yang B itu intrusif atau ekstrusif karena dia efek bakarnya ada di bawah sama di atas. Intrusif Pak. Intrusif. Konkordan atau diskordan? Konkordan, Pak. Apa namanya intrusif yang konkordan kayak gitu? Sil, lapolit, Ya, atau Pak. laku? Sil, Pak. Sekarang saya tanya, umur yang paling tua? A, B, C. Umur yang paling tua? A, B, C. Oke Pak. C. Tuh, satu C. Kemudian, berikutnya. Berikutnya. B Pak. B, betul. Baru kemudian A. Saya tanya, B itu intrusif atau ekstrusif? Saya tanya dulu, efek bakarnya ada di bawah sama di atas? Intrusif atau ekstrusif? Intrusif Pak. Kalau intrusif, umurnya lebih muda atau lebih tua? Dari A dengan C. Mudah, Pak. Lebih muda. Berarti kalau begitu, B Pak. gimana? C, kemudian A. A, kemudian B, Pak. Pak. B. Sudah. Nah, sekarang kasusnya lain nih. Dihapus. Kasusnya lain. Gimana cara ngapus nih? Oke. Hapus lagi ya. Gimana caranya ngapus? Bentar. Ini saya hapus saja. Hilangkan. Oke. Udah ya.
Terus saya gambar ulang lagi deh. Saya stop aja. Oke, saya ulang lagi. Sudah. Kemudian saya whiteboard lagi. Sudah. Sama gambarnya. Ya, tapi sekarang kita punya batuan beku, kemudian batu lempung, batu gamping. Ya. Sekarang ini adalah batuan beku, silang. Oke, kemudian batu gamping, warnanya biru. Oke, kemudian batu lempung, warnanya hijau. Ya, nah kita namakan ini A, kemudian ini B, maaf, B, kemudian batu gampingnya adalah C. Sudah? Nah, sekarang Anda sudah ke lapangan, dilihat-lihat gitu ya. Dilihat-lihat nih batuannya nih. Ternyata Anda hanya menemukan efek bakarnya di bagian bawahnya. Nah, ini efek bakarnya ya. Kata, saya merahin tebal. Kemudian kita ketemu vesikuler di atasnya nih. Di permukaannya. Udah? Saya tanya sekarang. Batuan beku B itu intrusif atau ekstrusif? Intrusif atau ekstrusif? Halo, mahasiswa. Intrusif, Pak. Intrusif. Apa bedanya dengan tadi? Ekstrusif, Pak. Kalau nggak benar, salah. Kalau nggak intrusif, ekstrusif. Sudah. Ekstrusif ya? Kalau saya Iya, tanya Pak. sekarang. Umur yang paling tua apa? Batuan apa yang umurnya paling tua? Umur yang paling tua apa? Apa umur yang paling tua? Mahasiswa, kedengeran nggak? Halo, mahasiswa? B, Pak. Umur yang apa? B. B. Aduh, kamu bisa lihat. Apa? Apa? Kenapa A? Dia paling atas tuh. Gimana nih kalian nih? Ini yang paling tua, Pak. Apa? C Franciscus? yang paling tua, Pak. C. Kemudian, berikutnya yang paling tua lagi setelah C. A atau B? Apa? A. Dari mana tahu A? Kan ekstrusif batuan B-nya. Kalau dia A, B-nya jadi apa jadinya? Kan tadi sudah ada tadi. Kalau dia intrusif menjadi C, kemudian A, kemudian B kan? Iya, Pak. Intrusif. Kalau dia ekstrusif, ini intrusif. Karena ada efek bakarnya nih. Kalau dia sekarang ekstrusif, C, B, kemudian B, A, Pak. oke, C, B, Apa? Apa? sama nggak ini? Kan tidak sama kan? Beda, Pak. Itulah kegunaan Anda menemukan efek bakarnya di lapangan.
Sehingga Anda bisa bedakan intrusif atau ekstrusif. Kalau Anda tidak menemukan, akan susah mengatakan untuk batuan beku vulkanik itu. Jadi carilah efek bakarnya di lapangan. Bisa? Mudah-mudahan bisa membayangkannya ya. Oke, saya tutup Bisa. lagi. Oke, kita kembali ke kuliahnya. Sudah terlihat? Sudah? Oke, Sudah, Pak. batuan beku yang berukuran kasar. Bisa dilihat oleh mata biasa. Mineral-mineral. Oh, kamu plagioklas, feldspar, dan avanitik kita nggak bisa bedakan. Nah, nanti ada yang tengah-tengah yang kita sebut sebagai batuan bersifat atau bertekstur porfiritik. Maksudnya apa? Ada fenokris yang besar-besar, ada massa dasar yang halus. Contoh batuannya ini porfiritik. Jelas? Bagaimana bisa terbentuknya? Berarti fenokrisnya terbentuk dulu dong. Kemudian massa dasar yang halus baru mengisi. Bagaimana prosesnya? Anda punya pembentukan di bawah, fenokrisnya gede-gede gitu ya, atau lebih besar. Kemudian oleh proses yang cepat, misalnya letusan gunung api gitu ya, meletus dia ke atas, halus dia jadinya. Ya, jelas? Nah, ada vandalit, ada avanitik, ada porfiritik. Itulah tekstur. Kalau dari besar butirnya ada plutonik, ada hipabisal, ada vulkanik. Kalau kemudian berdasarkan penempatannya, ada batuan ekstrusif, ada batuan beku intrusif. Batuan vulkanik harus dilihat apakah dia intrusif atau ekstrusif. Sedangkan batuan plutonik selalu biasanya intrusif. Oke, mudah-mudahan itu jelas. Adakah pertanyaan? Halo? Iya Pak, jelas Pak. Pak, jelas, Jelas ya? Oke, jika jelas, mungkin itu dulu kuliahnya. Ada tambahan dari Pak Ervin atau Bu Afsa? Dari saya Pak, mungkin saya menyimpulkan saya karena Ya, beberapa yang tadi dari para peserta belum mampu mengidentifikasi secara baik Pak. Dan ya. ya Oke, mungkin kalau ya, mangga Pak Ervin. harus diperhatikan lagi ya para peserta karena ini penting juga bagi dalam artian petrologi batuan beku ini juga punya arti penting sendiri untuk geofisika ya. Mungkin sudah disampaikan di awal-awal kalau mungkin dalam petrologi batuan ini kan punya komposisi mineral, tekstur yang sudah tadi disampaikan. Itu kan punya bisa dari geofisika kan bisa menentukan sendiri ya densitasnya, kecepatan gelombang seismiknya, konduktivitas termal sama sifat magnetik itu yang penting juga harus dipelajari oleh seorang geofisika ya. Juga bagaimana pemetaan dari struktur magmatik tadi karena saya lihat tadi ada masih jawab perbedaan tadi ya untuk batuan intrusi dan ekstrusif. Nah, dari petrologi geofisika harus paham supaya ketika mengidentifikasi batuan itu penyebab anomali tersebut misalnya apa ya, batuan bekunya akan menghasilkan anomali magnetiknya seperti apa. Ini akan disampaikan ketika Anda melakukan eksplorasi secara geofisika. Ya, perlu pemahaman ya proses vulkanik itu sendiri bagi seorang geofisika. Itu saja Pak, kesimpulan saya dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Edi kepada Oke, Bu Afsa, ada tambahan Bu Afsa? Saya tidak, Pak. Cukup, Pak. Bentar ya. Saya bentar dulu ya. mungkin kalau peserta ada waktu hari Senin pagi jam 9, apakah kalian punya waktu Pak? Para peserta untuk hari Senin jam 9 pagi. Silakan rundingan dulu sambil saya nyiapkan ininya ya. Iya Pak. Para peserta untuk geofisika ini, apakah kalian punya waktu di hari Senin pagi jam 9? TGF, TGF 135. Ya, mungkin di hari Senin itu kita bisa
istilahnya pengenalan mineral langsung praktikum. Kita ke lapangan gitu sambil melihat singkapan ya para peserta. Jam 9 nih. Oh, untuk besok ya? Besok Ya, ini Jumat bisa kosong. Jumat. Oke, baik. Ya. Oke, sebentar. TGF. Fixnya hari Jumat ya. Jumat siang jam 2 kalau nggak salah ya. Waktu ya ini kan. Ya. Ya, ini kita ganti Jadi dengan. Jumat dipakai aja Pak Ervin, nggak apa-apa. Saya kira hari Bolos Jumat dulu. ini ada Enggak. Jadi saya ada keperluan. Oke, baik. Ya. Saya izin Ya. mengisi ya Pak untuk Oke, hari. enggak. Ya, enggak. Baik. Oke, mahasiswa, saya kasih ada tugas untuk mendeskripsi. Nanti rundingkan. Nanti kita akan bahas di Jumat depan. Oke, sebentar. Silakan dilihat di WAG, udah muncul belum? Para peserta. Udah terlihat di WAG? Tugasnya bisa di-download. Udah, Pak. Ya, Sudah, Pak, sudah. coba Anda membuat deskripsinya yang diminta itu sambil diskusi dengan Pak Ervin. Ya, minggu depan kita diskusikan. Ya. Ya. Jadi supaya Anda termotivasi nih, nggak diam aja, nggak dibaca. Baik, Bu Hafsa, ada tambahan Bu Hafsa? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Kalau tidak ada, mahasiswa Terima kasih, Pak silakan Edi. ya, buka ininya, kameranya, kita foto dulu. Udah? Oke, siap-siap, saya ambil. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu ke Oke, sudah ya? Sudah dilihat ya? Baik, itu saja sih ya kuliahnya siang ini. Baik, saya akan tutup kuliahnya. Selamat sore waktu Ambon ya. Jadi sampai Sore, ketemu Pak di Edi. Baik, Di. depan. Selamat sore, Pak. Oke ya. Makasih Pak Ervin, Bu Hafsa. Baik, Ya, saya tutup sama-sama, ya. Pak.